Betapa luar biasa semua bangsa-bangsa berkumpul untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Amin. Saya benar-benar suka melihat wajah-wajah kalian dan ketemu kalian semua, dan benar-benar merangkul dan menikmati saat ini dalam hati saya. Tetapi kalau saya pakai kacamata, saya tidak bisa melihat tablet saya, jadi maaf, saya tidak akan memakai kacamata saya. Terima kasih. Jadi hari ini, kemarin, itu hari yang sangat luar biasa kan? Dan saya dengar bahwa banyak di antara kalian itu mewakili ratusan orang di setiap negara dan distrik kalian, dan bahkan ada yang ribuan. Gereja saya ada 40 jemaat. Haleluya, amin ya kan. Em, Dibandingkan itu, ratusan ribuan jemaat, saya yang jemaat hanya 40, saya merasa saya itu siapa? Saya itu tidak layak untuk berdiri di sini. Saya bisa membawa firman apa yang baik untuk kalian hari ini. Jadi saya bukan di sini bahwa saya itu lebih tahu atau lebih baik. Saya bukan berdiri sini dengan sikap yang seperti itu, tetapi saya berdiri di sini sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, dan saya hanya ingin sharing kasih karunia yang saya telah terima saat saya mempersiapkan firman ini, dan saya berharap semua pelayan, semua pendeta di sini bisa menerima kasih karunia yang sama dan juga disentuh oleh Roh Kudus melalui firman yang dibawakan hari ini. Amin. Jadi hari ini saya ingin sharing kasih karunia Tuhan dengan judul mereka menolak aku menjadi raja atas mereka. Mereka menolak aku menjadi raja atas mereka, dari 1 Samuel pasal 8 ayat 7. Jadi di IMW ini kita sedang menelurusi periode hakim-hakim dan raja-raja. Kita udah belajar mengenai periode hakim-hakim kemarin, tapi saya ingin balik lagi ke bagian awal untuk melihat periode hakim-hakim ini dan kerajaannya dengan pandangan yang lebih lebar dari sejarah penebusan. Jadi awalnya saya adalah arus dari sejarah penebusan. Arus dari sejarah penebusan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang saya yakin semua orang udah tahu. Adam, pada awalnya, Tuhan taruh Adam, dan karena kejatuhan Adam, Tuhan mencari seseorang yang Tuhan bisa memulai pekerjaan penebusan, pekerjaan penyelamatan. Dan setelah 20 generasi, Tuhan menemukan Abraham di generasi yang ke-20, dan melalui Abraham, Tuhan memberi banyak perjanjian. Mendirikan banyak perjanjian dengan Abraham, tetapi salah satunya adalah perjanjian Sulu. Dan saya yakin semua orang di sini sudah belajar Horas 120 dan sudah tahu ajaran-ajaran. Jadi saya tidak akan masuk detail mengenai kejatuhan Adam atau mengenai perjanjian Sulu yang diberikan kepada Abraham. Tetapi melalui perjanjian Sulu ini Tuhan telah janji bahwa umat Israel akan pergi ke Mesir dan mereka akan menjadi bangsa yang besar di sana, dan mereka akan keluar melalui Keluaran, dan mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan. Maka tanah Kanaan ini adalah masuk tanah Kanaan itu adalah penggenapan dari perjanjian Tuhan dan perjanjian Tuhan. Ya kan? Oleh karena itu, waktu umat Israel masuk ke tanah Kanaan, masa mereka tinggal di sana, itu adalah waktu seharusnya paling diberkati dan paling sempurna. Benar gak? Iya, benar. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab, evaluasi masa di tanah Kanaan, kan kita udah tahu masa di tanah Kanaan bisa dibagi periode hakim-hakim dan periode raja-raja. Terutama di periode hakim-hakim, kita udah belajar kemarin, evaluasi Tuhan terhadap masa hakim-hakim itu tidak begitu bagus. Kemarin kita selalu dengar apa? Ada kegelapan rohani, itu adalah masa kegelapan rohani. Kalau kita lihat arus pekerjaan penebusan Tuhan di tanah Kanaan, mereka pasti seharusnya ada waktu yang paling diberkati dan sempurna. Namun itu menjadi waktu
kegelapan rohani. Karena kita sudah belajar ini, saya tidak akan masuk secara detail, tetapi masa hakim-hakim itu adalah masa yang dihapus dari silsilah Yesus Kristus. Dan itu adalah masa di mana Tuhan bilang mereka tidak mengenal Allah. Jadi mereka tidak mengenal Allah. Dan orang melakukan apa yang menurut mata mereka sendiri itu benar. Dan itu adalah masa di mana firman Tuhan itu sangat jarang. Maka kenapa? Kenapa? Kenapa waktu yang seharusnya diberkati dan sempurna akhirnya menjadi kegelapan rohani, masa kegelapan rohani. Melalui pelajaran yang pertama dan 2 dan 3 kita udah belajar banyak alasan kenapa. Tetapi satu hal yang saya ingin tunjukkan hari ini adalah ini. Siapa pemimpin di masa hakim-hakim? Sekali lagi saya ingin menunjuk siapa pemimpin sejati di masa hakim-hakim. Kita semua tahu kan, Tuhan itu pemimpin sejati, tetapi bagaimana Tuhan menunjukkan atau mengekspresikan itu bahwa dia adalah pemimpin yang sejati di masa Tanah Kanaan. Kalau kita lihat hakim-hakim, sistem hakim-hakim, saya yakin ada 12 hakim-hakim kan, muka mereka semua di sana, dan dibesarkan kemarin, kita lihat. Ingat gak hakim pertama adalah Oniel? Oniel itu melayani kurang lebih 40 tahun, tetapi setelah Oniel, setelah kerajaan dia selesai, ada waktu libur, waktu di mana tidak ada hakim selama 18 tahun. Benar gak? Kalau kita bos, CEO, kalau kita itu presidir gitu, orang yang menguruskan industri atau perusahaan manapun, kalau kita ingin launching produk baru, apakah kita akan mendirikan seseorang PIC-nya yang selalu di sana? Bukan hanya orang untuk selama 40 hari, terus tanpa ada pemimpin 40 hari, terus nanti ada lagi pemimpin 40 hari, tidak begitu kan? Biasanya yang kita lakukan adalah kita akan menaruh pemimpin yang akan selalu di sana. Tetapi Tuhan tidak menaruh hakim-hakim di setiap saat. Kadang tuh ada waktu-waktu gap, ada masa libur atau kosong di mana tidak ada hakim. Maka ini menunjukkan bahwa hakim-hakim ini hanya pemimpin sementara. Seperti PIC sementara kalau saat ada project baru, ini bahasa kita ya. Jadi Tuhan pakai mereka untuk menyelamatkan Israel. Tetapi di saat proyek itu sudah selesai, Tuhan tidak menaruh hakim baru. Itu menunjuk bahwa sebenarnya hakim-hakim ini hanya hakim-hakim sementara. Hakim yang sejati siapa? Tuhan sendiri. Aku adalah aku. Akulah CEO yang sejati, bos sejati, dan Tuhan sejati. Saya pemimpin sejati. Tuhan ingin menunjukkan melalui struktur hakim-hakim ini bahwa Tuhan adalah hakim yang sejati di atas semua waktu itu. Amin. Jadi kalau kita lihat hakim-hakim pasal 2 ayat 16 sampai 18, Tuhan mendirikan hakim-hakim untuk membebaskan mereka dari kerajaan yang menganiaya mereka. Dan kalau tugas itu sudah selesai, Tuhan tidak lanjut untuk menunjuk bahwa Tuhan adalah pemimpin yang sejati. Dan hakim-hakim pasal 8 ayat 23, kalau kita lihat, ini apa yang Gideon mengakui. Jawab Gideon kepadanya, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah aku. Jadi Tuhan yang memerintah. Jadi ini adalah fakta, pengakuan dan pengakuan yang benar yang seorang hakim mengakui. Dia bilang saya hakim, dan hakim itu artinya apa? Kata hakim dalam bahasa Ibrani adalah syapat,
yang menghakimi, yang memerintah. Tetapi Hakim Gideon bilang, bukan saya yang memerintah kamu untuk selamanya, untuk sementara saja. Tetapi Tuhanlah yang akan menghakim atas kalian untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, kemarin kita kan selalu bilang masa hakim-hakim adalah masa kegelapan rohani dan kejahatan itu meluap dan segala hal seperti itu. Tetapi kita juga ingat bahwa masa hakim-hakim itu bukan waktu yang Tuhan buang umat dia atau kerajaan dia. Tetapi itu adalah waktu di mana Tuhan datang menjadi lebih dekat kepada umatnya. Sebelumnya ada Musa, sebelumnya ada Yosua sebagai pemimpin sebuah negara. Tetapi di zaman Tanah Kanaan, Tuhan bilang, kamu tidak perlu pemimpin manusia lagi. Kenapa? Karena saya adalah pemimpinmu. Saya adalah Tuhanmu, saya adalah Bapakmu. Tuhan itu membuka berkat itu kepada umat Israel dan pengikutnya dengan mengatakan, mari kita sekarang ada hubungan Tuhan dan ciptaan sekarang. Dan Tuhan dan umatnya dan hubungan ayah dan anak di Tanah Kanaan. Di Taman Eden, Adam itu berdialog langsung dengan Tuhan, muka dengan muka, iya kan? Adam sebelum kejatuhan, dia ada hubungan Tuhan umatnya, dan hubungan dia diciptakan oleh Tuhan, maka ada hubungan ayah anak juga di Taman Eden. Sejarah penebusan, bukankah itu untuk memulihkan kembali keadaan sebelum kejatuhan? Jadi waktu mereka masuk ke Tanah Kanaan, Tuhan membuka berkat itu sekali lagi kepada umatnya dan pengikutnya. Mari kita memiliki berkat yang Adam dulu terima di Taman Eden. Dan pulihkan kembali hubungan yang intim, hubungan antara pencipta dan ciptaan, hubungan Tuhan dan umatnya, dan hubungan ayah dan anak. Jadi kalau lihat Keluaran pasal 6 ayat 7, kalau Indonesia ayat 6, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Amin, haleluya. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel. Dan kalau kita baca Yeremia pasal 3 ayat 19, dikatakan tadinya pikirku, sungguh aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anakku dan memberikan kepadamu negeri yang indah. Ini tanah perjanjian kan, Tanah Kanaan. Milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku dan tidak akan berbalik dari mengikuti aku. Ya kan, jadi Tuhan sedang bilang kalau kita masuk ke dalam Tanah Kanaan, kamu itu diberikan dan diizinkan untuk memanggil saya sebagai ayahmu, bapakmu. Ya kan? Jadi Tuhan sedang membuka berkat itu kepada orang-orang yang masuk ke Tanah Kanaan. Aku akan menjadi Allahmu dan aku akan menjadi bapakmu. Hari ini aku berdoa, ya udah pasti kita semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita semua ada di tanah rohani Kanaan dengan melalui darah Yesus Kristus di kayu salib. Maka hari ini saya percaya Tuhan membuka berkat ini kepada pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan di sini dan jemaat di gereja kalian masing-masing, bahwa mari kita memulihkan kembali berkat ini, hubungan pencipta dan ciptaan dan Tuhan dan umatnya, dan juga hubungan ayah dan anak melalui IMW seminar ini. Semoga semua pendeta hamba Tuhan membawa berkat ini kepada negara kalian masing-masing dan sharing berkat itu, agar setiap orang bisa ada hubungan ayah anak, mengenal Bapak, melayani Bapak, dan ada di dalam rumah Bapak. Amin.
2 Korintus pasal 6 ayat 18 mengatakan bahwa berkat itu bukan hanya untuk orang-orang yang di zaman hakim-hakim kan? Dikatakan, dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan, demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Maka hubungan ayah dan anak juga bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus hari ini. Jadi itu adalah semacam di periode hakim-hakim, melalui waktu itu kita masuk ke periode kerajaan. Dan dari Alkitab yang kita bisa lihat di periode kerajaan, orang-orang Israel mereka minta seorang raja, pemimpin yang nampak itu diminta. Dan di akhir dari masa dikatakan bahwa Nabi Samuel itu udah tua dan anaknya dua itu tidak sebaik bapaknya. Maka orang-orang Israel mereka khawatir apa yang akan terjadi. Jadi mereka datang ke Nabi Samuel dan mereka bilang, kamu kan sudah tua dan kamu tidak akan lama di sana dan kita tidak bisa melihat harapan melalui anak-anakmu. Kalau gitu minta aja kepada Tuhan seorang raja. Tetapi mereka minta raja seperti di kerajaan lain, seperti di negara-negara lain. Di 1 Samuel pasal 8 ayat 5 ya. Karena di negara lain semua ada pemimpin manusia yang kelihatan, yang nampak. Tetapi umat Israel sedang mengatakan itu bahwa mereka berkuasa hebat karena pemimpin yang nampak ini. Dan dengan cara yang sama mereka mengatakan negara kita Israel tidak hebat karena kita tidak memiliki raja yang nampak ini. Pendeta, pelayan, kalian semua ngerti kan? Di bagian awal saya jelaskan kenapa Tuhan menghilangkan raja yang nampak. Karena ada Musa, ada Yosua. Tetapi saat periode hakim-hakim, Tuhan tidak mendirikan pemimpin yang nampak untuk menunjukkan bahwa Tuhan sendiri adalah raja dan penguasa atas umat Israel. Nah, sekarang bisa lihat gak, umat Israel pada mengatakan saya tidak suka itu. Allah yang tidak nampak sebagai raja kita, oh itu susah untuk terima. Kasih kita yang lebih gampang aja, kasih kita raja yang nampak. Lihat negara lain. Lihat perusahaan lain misalkan, atau gereja-gereja lain. Lihat tempat lain. Mereka ada pemimpin-pemimpin hebat, dan karena itu mereka pulih cepat, mereka sukses cepat, perkembangannya cepat, tidak bergantung kepada, mereka tidak bergantung atau berusaha untuk percaya kepada Allah yang tidak nampak itu sebagai raja mereka. Maka mereka ingin raja yang nampak. Bisa lihat gak bagaimana keputusasaan atau rasa sakit untuk Tuhan itu mendengarkan permintaan-permintaan ini. Tuhan membuka berkat yang sangat besar ini kepada mereka, hubungan ayah dan anak, tetapi mereka bilang tidak Tuhan, itu lebih dari cukup. Itu terlalu banyak. Jangan kasih berkat itu kepada kita, tapi berikan kepada kita raja manusia aja. Maka Nabi Samuel waktu dia mendengar itu, Alkitab bilang bahwa dia tidak senang. Di ayat 6, 1 Samuel 8 ayat 6, waktu mereka berkata, berikan kepada kami seorang raja, perkataan itu menyesalkan Samuel. Karena Tuhan mau kasih berkat yang besar, tapi mereka tidak suka. Tapi dia itu juga dikatakan, Tuhan tahu bahwa umat Israel itu adalah permintaan yang sangat tidak berhikmat.
dan nggak enak. Tapi Tuhan tetap mengizinkannya. Ya, biarin aja mereka ada raja manusia. Dan di atas itu Tuhan juga menjelaskan apa? Nabi Samuel dia bilang bukan mereka menolak kamu, tetapi mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas mereka. Jadi saudara-saudari dan semua pelayan dan hamba Tuhan di sini, bukankah kita dalam situasi yang sama terkadang ada Tuhan yang tidak nampak, yang selalu mengatakan, aku adalah rajamu. Yesus selalu bilang, aku adalah rajamu, aku adalah bapakmu, tetapi kadang kita mencari pemimpin manusia, solusi manusia, hal-hal manusia, dan bilang ini cara lebih gampang untuk menyelesaikan masalahnya. Saya sungguh-sungguh berdoa melalui IMW ini, kita cek diri kita sendiri dengan jujur di hadapan Tuhan, dan seandainya meskipun tanpa sadar kita tidak bergantung kepada Tuhan kita yang tidak nampak atau Tuhan kita yang adalah Bapa kita, tetapi bergantung kepada solusi manusia atau cara manusia, kita bisa bertobat, kita bisa bisa buka itu semua di tempat ini. Jadi di saat kita pulang ke negara masing-masing, dan kepada gereja kalian masing-masing, semoga ada hubungan pencipta dan ciptaan berkat itu, dan berkat umat Allah dan umat berkat ayah dan anak. Amin. Kalau begitu kenapa Tuhan mengizinkan? Kan Tuhan kan tahu bahwa ini hal yang tidak berhikmat dan bodoh. Tetapi kenapa Tuhan izinkan orang Israel untuk memiliki raja manusia? Memang itu bukan opsi yang terbaik. Sebab jika raja yang kelihatan mengabdi, melayani kepada Tuhan, menjadi suci, kudus, dan percaya bahwa Allah itu adalah rajanya, hidup seperti itu, imannya dijalanin seperti itu, maka seluruh bangsa di bawah raja itu bisa menjadi bangsa yang mengabdi pada Tuhan sebagai rajanya. Mereka pun bisa ikut bahwa Tuhan yang tidak nampak adalah raja mereka dan bapak mereka. Kalau kita lihat 2 Tawarik 34 ayat 33, Yosua menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosua mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Jadi kalau kita pikirkan pekerjaan reformasi Yosua, Yosua ini dia memiliki iman yang bagus. Kenapa? Di saat itu karena seluruh bangsa mengikuti iman baik dia. Di sini kan, umat Israel melayani Tuhan Allah mereka. Itu adalah alasannya. Jadi kenapa Tuhan izinkan raja manusia? Bukan karena kamu tidak dengerin aku, maka aku akan kasih kamu waktu penderitaan. Kamu ada raja manusia, ya udah kamu menderita biar kamu tahu. Tapi Tuhan meskipun tahu itu bukan opsi terbaik, Tuhan bilang ya udah, memang ini nggak enak untuk aku, tapi melalui raja itu, kalau raja itu paling nggak mengabdi dan melayani aku, maka seluruh bangsa itu bisa juga mengikuti aku. Itu alasannya kenapa Tuhan izinkan raja manusia kepada umat Israel. Para pendeta dan hamba Tuhan di sini, Tuhan telah memanggil kita sebagai pelayan Dia. Amin. Tuhan memanggil kita sebagai hamba-hamba Dia. Ya udah pasti untuk membuat gereja yang besar, udah pasti itu adalah bagian dari tugas kita dan misi kita untuk menjadi orang-orang yang bisa
menjadi pengaruh besar di daerah kamu, tapi itu juga bisa bagian dari kehendak Tuhan. Tetapi intinya, intisari apa yang Tuhan ingin dari kamu dan aku hari ini, saya percaya itu adalah apakah kamu bisa jadi seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang bisa percaya Tuhan yang tidak nampak sebagai Raja dan Allahmu, agar orang-orang yang saya percayakan kepada kamu pun bisa memiliki iman yang sama dan bisa mengikuti jejak yang sama itu. Saya bukannya bilang kamu jangan bangun gereja besar atau jadi orang yang terkenal. Menurut aku itu bagus, tapi lebih dari itu, apa yang Tuhan minta kepada kita semua adalah ini menurut saya. Apakah kamu bisa menjadi orang yang percaya kepada aku, menjadi orang yang percaya Tuhan yang tidak nampak ini adalah Tuhan kita, Raja kita, dan menjalankan iman itu biar orang bisa lihat iman kita melalui tindakan kita dan mereka pun bisa menjadi umat yang percaya Tuhan Yesus adalah Allah dan Raja kita. Amin. Saya doa kalau satu orang berubah, kalau kita berubah, maka akan ada pemulihan besar, penggerakan pertobatan yang besar. Kalau iman kita berubah, maka di seluruh dunia akan ada iman yang baru yang muncul. Yang Tuhan itu adalah senang dan Tuhan akan menerima. Semoga berkat seperti itu terjadi di gereja ini hari ini dan melalui masa IMW ini dan juga di gereja kalian masing-masing. Terima kasih. Jadi periode yang kedua di Tanah Kanaan adalah periode raja-raja. Sekarang kita pindah ke periode raja-raja. Karakter utama di kerajaan di masa kerajaan, jadi perwakilan dari semua raja-raja ini adalah Raja Daud kan. Tetapi Raja Daud, pendeta Andrew Park nanti akan menyampaikan kasih karunia itu, maka saya tidak akan membahas. Tetapi saya hanya ingin bicara mengenai raja pertama, Raja Saul. Kita tahu apa tentang Raja Saul? Raja Saul itu sama seperti di masa hakim-hakim. Dia adalah kegagalan. Raja yang gagal. Dia tidak mentaati firman Tuhan kan? Dan akhirnya dia menyerahkan kerajaan dia kepada Raja Daud. Jadi Raja Saul ini dikenal sebagai raja yang tidak sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan dan gagal dalam misi dia. Itu hal yang kita sudah tahu, tetapi pada mulanya, apakah Tuhan memilih Saul untuk gagal? Apakah Tuhan memilih Raja Saul itu untuk kalah dan untuk menjadi orang yang tidak baik? Tidak, tidak, bukan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan udah ada rencana di tanah Kanaan itu adalah waktu di mana Tuhan akan, kalau dalam kata singkat, hubungan ayah dan anak. Jadi Tuhan tidak memilih Raja Saul hanya dari sembarangan, bukan sembarangan pilih terus ya udah kamu aja jadi raja gagal biar nanti aku pilih Daud, bukan seperti itu. Mari kita lihat Raja Saul 1 Samuel pasal 9 ayat 2. Orang ini ada anak namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun, jadi dia kayak K-pop idol gitu, sangat ganteng ya kan. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya, dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kayak di sini saya lihat banyak orang lebih tinggi, berarti lebih kuat kan, lebih berkuasa. Jadi Raja Saul dipilih karena dia mampu dan dia juga rendah hati. Kalau kita lihat 1 Samuel pasal 9 ayat 21, waktu Saul tahu dia akan dipilih, dia bilang, bukankah aku seorang Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin?
Jadi waktu Tuhan bilang, "Aku akan urapi kamu sebagai raja atas Israel," dia bilang, "Saya itu paling kecil dari semua, bagaimana bisa memilih saya dan pakai saya?" Itu sangat rendah hati kan? Dia tidak orang yang sombong dari awal, dia bukan orang sombong dari awal. Pada mulanya dia itu sangat rendah hati. Pada mulanya dia menyerahkan dirinya dan dia mentaati firman Tuhan. Setelah itu, Tuhan tidak hanya pilih atau deklarasikan bahwa, "Oh, dari sekarang Raja Saul itu raja kamu." Tidak. Tuhan biarkan Israel itu melempar undi. Ini adalah waktu yang mereka menggunakan Urim dan Tumim untuk memilih. Dan mereka melempar undi untuk melihat siapa yang Tuhan akan pilih. Jadi mereka bagikan suku-suku, dari setelah itu dari suku itu keluarga mana. Jadi melalui lempar undi itu Saul dipilih. Ini untuk membuktikan bahwa ini adalah cara yang tidak adil untuk memilih raja. Jadi Tuhan tunjukkan kamu yang melempar undi dan Saul dipilih. Ada orang pikir, oh Saul, apa yang dia bisa lakukan apa? Dia tidak sekuat orang-orang yang saya kenal. Mana mungkin dia jadi raja yang baik. Jadi apa yang terjadi? Tuhan membawa bangsa Amon dan setelah itu ada perang terhadap bangsa Amon dan Tuhan membantu dalam perang itu dan membantu Saul untuk menang perang itu dan menyelamatkan umat Israel dari Yabesh Gilead. Jadi ada kemenangan yang besar. Ini sebelum Raja Saul itu dijadikan raja. Saul itu mendukung Saul untuk dipilih sebagai raja atas umat Israel. Jadi Tuhan tuh bantu semuanya. Bantu dalam lempar undi dan perang. Dan setelah orang-orang Israel selamat, maka mereka dengan satu suara bisa bilang, oh ya sekarang saya mengerti dan menerima Saul sebagai raja kita. Jadi seluruh bangsa itu menerima Saul sebagai raja mereka. Itu ditulis di 1 Samuel pasal 11 ayat 14 sampai 15. Dan Samuel berkata kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan membarui jabatan raja di sana. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana. Di hadapan Tuhan di Gilgal dan mereka persembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Ini sangat luar biasa kan? Bahwa orang Tuhan ini dipilih untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi kalau kita lihat hidup dia, hidupnya menurun. Kita berharap hidupnya bisa naik kan, biar dia itu bisa mendekat Tuhan, bisa lebih ada hubungan intim dengan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat dari Alkitab, hidup dia itu menurun. Tahun kedua dia menjadi raja, ada perang dengan orang Filistin, dan Alkitab bilang orang Filistin itu berkumpul untuk perang dengan Israel. Itu Filistin mempunyai 30.000 kereta dan 6.000 orang pasukan berkuda, dan jumlah pasukan berjalan kaki tidak dapat terukur, nggak bisa dihitung. Karena ini adalah event pertama yang terjadi di dalam Alkitab setelah memilih raja. Sebelumnya ini Raja Saul itu berusaha untuk mentaati firman Tuhan dan hidup sesuai firman. Kalau kita lihat 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai 9, dibilang ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Ya kan? Jadi Samuel itu bilang, tunggu aku 7 hari. Lalu kita akan memberi persembahan korban kepada Tuhan dan Tuhan akan jawab kita keluar perang atau tidak. Dan kita akan mentaatinya. Jadi
30.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan jumlah pasukan berjalan kaki yang tidak terhitung, itu angka yang sangat besar, jumlah yang besar. Semua orang Israel itu lagi gemetaran, rasa takut, tapi Saul itu tetap berpegang firman Tuhan, menjaga firman Tuhan. Dia tunggu selama 7 hari. Tetapi Alkitab bilang, Nabi Samuel itu tidak muncul dalam 7 hari, kan? Dan lihat Samuel itu tidak datang setelah di 7 hari itu, Saul memutuskan untuk kasih korban bakaran sendiri, mempersembahkannya. Dan itu Tuhan sangat tidak senang. Jadi hal pertama yang saya ingin sampaikan, apakah Raja Saul menunggu 7 hari? Karena ini salah satu pertanyaan yang jemaat mungkin tanya. Banyak orang datang dan tanya, apakah Raja Saul itu menunggu 7 hari? Karena kalau dia tidak menunggu, kalau kalau dia tidak tunggu itu salah dia, tapi kalau dia tunggu berarti salah Samuel, kan? Kenapa dia nggak simpen janjinya? Kan Raja Saul itu dalam situasi yang sulit. Jadi coba kita mikirkan, apakah Raja Saul menunggu 7 hari? Di dalam Alkitab ada ayat di mana Samuel bilang ke Saul, tunggu 7 hari, itu di 1 Samuel pasal 10 ayat 8. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab, sedikit sulit untuk nyambungkan ayat itu dengan perang Filistin. Karena 1 Samuel pasal 10 itu adalah sebelum Raja Saul dijadiin raja. Dan perang Filistin itu adalah tahun kedua, kerajaan Saul. Jadi kurang lebih ada 3 tahun gap di sini. Jadi bisa aja, tapi namun kita bisa lihat bahwa ada masa di mana Nabi Samuel telah mengatakan kepada Saul, tunggu 7 hari. Karena dikatakan engkau harus pergi ke Gilgal menghadap aku dan tunggu 7 hari. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu. 1 Samuel 10 ayat 8 bagian bawah. Dalam bahasa Ibrani, Shibuat, Amin, Tohel. Shibuat artinya 7, Amim artinya hari, Tohel datang dari kata Yahal, artinya tunggu 7 hari, ya kan? Tapi menunggu 7 hari itu, saya nggak tahu budaya kamu, tapi budaya saya ada 2 arti. Yang pertama, tunggu 7 hari artinya Nabi Samuel akan datang hari ke-7. Sebelum hari ke-7 selesai, dia akan datang. Arti yang kedua adalah setelah 7 hari selesai. Jadi hari ke-8, kan? Ngerti maksud saya? Mungkin sama dengan kalian. Jadi di saat Nabi Samuel bilang tunggu 7 hari, kita tidak yakin persis apakah itu hari ke-7 dia akan muncul atau setelah hari ke-7 selesai dan hari ke-8 dia akan muncul. Saya lihat di dalam catatan khotbah pendeta berapa, ada yang dia katakan sama seperti Nuh tunggu 7 hari, Raja Saul juga harus tunggu 7 hari. Jadi saya bandingkan dua ayat itu. Kalau di Kejadian pasal 8 ayat 12 dikatakan ayat 12. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskan burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali kepadanya. Jadi dalam bahasa Ibrani ini, kata pertama, vayahel, datang dari kata yahal. Jadi kata yang sama adalah digunakan untuk Raja Saul juga 7 hari, dan zaman Nuh 7 hari tunggu di bata. Saya nggak tahu, kalian sudah pernah belajar mengenai kalender air bah Nuh? Dan kalau ke sana, di tahun ke-600, Nuh, di hari ke-11, bulan ke-11, burung gagak dikirim, lalu merpati pertama dikirim 7 hari
7 hari kemudian, jadi di hari ke-8 dikirim. Jadi hari ke-18 bulan 11, lalu merpati kedua 7 hari kemudian, hari ke-25 bulan 11. Jadi setelah itu merpati ketiga dilepaskan 7 hari kemudian, yaitu hari ke-8, jadi tanggal 2 bulan ke-12. Dan dengan melihat itu, kalau Tuhan bilang, dan juga kalau kita lihat di sini, Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai 4, Tuhan kasih tahu kepada Nuh setelah 7 hari. Saya akan adakan air bah. Jadi air bah itu mulai tanggal 17 bulan kedua di tahun 600 Nuh. Saya berharap semua orang mengerti itu. Semua di dalam Alkitab. Jadi pendeta Abraham bilang itu adalah tanggal 10 bulan kedua. Yang berarti dari waktu Tuhan tunjukkan kepada Nuh, air bah itu akan terjadi setelah 7 hari, ada 8 hari. Jadi sekali, artinya di hari ke-8. Setelah 7 hari itu selesai. Jadi jadinya di hari ke-8. Jadi kalau kita kembali ke kasusnya Raja Saul, waktu Tuhan bilang tunggu 7 hari, ini apa yang dimaksud Saul adalah setelah seluruh 7 hari itu selesai, maka di hari yang ke-8, aku akan muncul dan aku akan ada di sana. Semuanya ngikuti? Ya, terima kasih. Kenapa ini penting? Karena kita bilang dia menunggu 7 hari. Dia pikir situasinya itu sangat darurat. Ini musuh-musuh besar di luar umat Israel itu rasa ketakutan dan mereka mulai kabur dari tempat medan perang. Dan Saul pikir, ya udah sebelum hari ke-7, kalau mau kasih persembahan hari ke-8, kamu harusnya udah muncul kan sebelum waktunya. Kalau lakukan itu kan paling nggak, Nabi Samuel udah di sini, Tuhan ada sama kita. Sekarang semuanya akan berubah. Tetapi Nabi Samuel muncul aja tidak sampai 7 hari itu udah hampir selesai. Jadi Raja Saul rasa, waduh mungkin dia nggak bakal muncul di permulaan dari hari ke-8. Maka apa yang akan terjadi? Orang-orang akan pergi dan melarikan diri, kabur. Saya tidak bisa izinkan hal itu untuk terjadi, maka dia intervensi dan kasih persembahan kepada Tuhan sendiri. Pendeta Abraham Park menjelaskan, sama seperti Nuh tunggu 7 hari, Raja Saul juga harus tunggu 7 hari. Sama. Jadi 7 hari itu apa? 7 hari artinya apa bagi Nuh? Pernah pikirkan hal itu? 7 hari sebelum Tuhan muncul, Tuhan bilang kepada Nuh, masuk ke dalam batra 7 hari sebelumnya dan tunggu di sana untuk 7 hari. Nuh adalah orang Tuhan, abdi Allah. Ya, kita setuju kan? Dia orang yang benar. Dia yang menerima kasih karunia Tuhan. Nuh itu yang dengan setia melakukan pekerjaan Tuhan 70-80 tahun kurang lebih. Saya yakin tidak ada orang di sini yang bisa bilang Nuh dibangun 120 tahun. Kalau sudah baca buku seri sejarah penembusan, kita tahu bukan 120 tahun. Jadi kurang lebih 70-80 tahun dia benar-benar berkorban, dedikasi diri dia untuk melakukan semua itu. Dan akhirnya 7 hari sebelumnya Tuhan taruh dia di dalam batra. Jangan keluar, tunggu 7 hari. Apa yang belum dilakukan? Apa hal-hal yang belum beres, belum selesai? Menutupi pintu batra. Pintunya masih terbuka. Tuhan bilang, jangan keluar. Kamu harus di dalam. Masuk batra, diam di situ. Nuh harus khawatir mengenai apa yang akan terjadi. Pintunya belum ditutup. Kalau hujan muncul, air bah muncul, maka batra itu tidak akan mengembang. Orang-orang akan mati di dalam batra.
Aku harus keluar gak melanggar firman Tuhan, melakukan sesuatu untuk tutup pintu itu? Apa ikat tali dan tarik pintu itu? Dalam 7 hari itu adalah waktu di mana Nuh itu benar-benar goyang. Jadi 7 hari terakhir itu dia udah banyak kerja untuk Tuhan, tapi dia diuji juga. Apakah dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan 100% atau tidak? 7 hari ini adalah waktu ujian untuk Nuh. Karena Nuh harus percaya kepada Tuhan. Allah kita, Allah Bapa kita akan melakukan sesuatu untuk menutupi pintu itu. Dan membuat Batra ini mengambang. Bagaimana dengan zaman Raja Saul? Dia melihat bahwa Tuhan membantu dia untuk menang atas perang Amon. Dan setelah itu orang Filistin datang. Jadi 7 hari ini sama bagi Raja Saul. Dia tahu Tuhan ada bersama dia membantu umatnya. Tetapi apakah dia akan percaya 100% atau tidak? Tanpa khawatir jumlah musuh atau kekuatan musuh. Jadi kalau Tuhan akan datang, maka Tuhan akan samakan kita. Jadi 7 hari ini adalah waktu ujian juga untuk Raja Saul. Jadi pelayan-pelayan dan hamba Tuhan di sini, bukankah kita juga mengalami hal yang sama? Kita semua adalah orang Tuhan kan, dan pelayan Tuhan. Jadi kadang kita melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kadang Tuhan kasih kita ujian. Apakah kamu percaya saya 100%? Kemarin saya dengar banyak banyak alasan. Banyak orang ada banyak kesusahan di misinya. Dan ya sudah pasti kita harus menyelesaikan semua masalah itu. Tetapi saya percaya Tuhan sedang mengatakan, percaya saya, percaya saya. Saya ada di sana. Yesus adalah solusi dan Tuhan adalah solusi kita. Tuhan akan di sana dan Tuhan akan membantu kamu. Tuhan akan membantu kita dan umatnya untuk untuk mengalahkan segala macam kesulitan dan masalah. Ya, kita juga harus lakukan bagian kita, bukannya kita duduk diam terus serahkan semua ke Tuhan. Tapi percaya Tuhannya 100%. Dengan tahu dan dengan percaya, resolusi itu akan datang dari Tuhan, dan Tuhan akan bantu kita dan menyelesaikan semua masalah. Saya doa berkatin seperti itu, agar setiap distrik akan menemukan solusi untuk masalah apapun dan semua kesulitan itu akan diselesaikan. Amin. Mari kita pikirkan juga mengenai masalah Raja Saul. Untuk jujur, apakah dia tunggu 7 hari, 7 hari dalam waktu atau tidak, ini tidak begitu penting di sini. Udah pasti dia harus tunggu, tapi itu 7 hari atau 8 hari itu tidak begitu penting. Kenapa? Karena Alkitab bilang bahwa raja tidak boleh mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan kan. Jadi Raja Saul dengan alasan apapun tidak bisa memberi persembahan kepada Tuhan. Jadi mau si Nabi Samuel itu 15 hari mau muncul 2 bulan pun, Saul mau nggak mau harus tunggu sampai Nabi Samuel itu muncul. Dan setelah dia tidak mentaati firman Tuhan, dia bertindak menurut keinginan dia sendiri karena dia pikirkan kalau saya kasih persembahan umat Israel tidak akan melarikan diri kabur, jadi kita bisa menang di dalam perang. Dan ini yang Tuhan katakan 1 Samuel 13 ayat 13. Tuhan bilang, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaan atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi
Di sini kita pikirkan kerajaan Daud itu untuk selama-lamanya, tapi sebenarnya Tuhan menyampaikan kata-kata yang sama kepada Saul. Seandainya kamu taat kepada aku, maka rencana aku, kerajaan kamu itu akan untuk selama-lamanya. Itu berkat aku sebenarnya untuk kamu. Tetapi karena kamu tidak taat kepada aku, karena kamu muncul dengan rencana dan solusi kamu sendiri, maka berkat ini tidak akan menjadi milik kamu lagi. Tapi seperti yang aku katakan, Raja Saul itu adalah kehidupan yang menurut. Kasus berikutnya adalah Amalek. Amalek itu, bangsa Amalek itu tidak dimusnahkan. Melalui insiden pertama, Tuhan bilang, Tuhan akan uh, ambil takhta Tuhan dari dia. Tapi Tuhan tetap kasih dia kesempatan kedua. Dan mempercayakan Raja Saul dengan misi untuk menghancurkan umat Amalek. Jadi ulangan 25 ayat 17-19, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut dengan alam. Maka apabila Tuhan Allahmu sudah mengarunia keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekelilingmu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapus ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa. Jadi orang Amalek itu sebenarnya keturunan dari Esau, keturunan Esau. Tapi setelah itu mereka itu benar-benar membuat banyak onar bagi Israel, sehingga Tuhan memutuskan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Dan misi itu diberikan kepada Raja Saul. Jadi Saul itu memang melakukan kesalahan, tapi Tuhan tetap memberi belas kasihannya kepadanya. Dan Tuhan kasih dia kesempatan lagi untuk pulih. Nih Saul, misi ini lakukan dengan baik, biar kamu dan saya bisa ada hubungan baik lagi. Tuhan kasih misi kedua ini kepada Raja Saul. Tetapi apa yang terjadi? Saya akan kembali di sini. Raja Saul itu tidak Tuhan mengabaikan perintah Tuhan, dan Agag pun dibiarin hidup, terus yang tidak layak itu dibiarin mati. Jadi semua yang bagus itu dia nggak hancurkan. Rajanya pun Agag tidak dibunuh. Jadi Nabi Samuel kembali lagi dan Samuel tanya, apa yang kamu sedang lakukan? Yang luar biasa, awalnya di insiden pertama, reaksinya Raja Saul kan seperti ya bikin kesalahan kecil, tapi karena dia dalam situasi darurat, di insiden yang kedua, dia bohong kepada Tuhan. Lihat di sini 1 Samuel pasal 15 ayat 13. Dia bilang saya telah melakukan perintah Tuhan. Artinya kan dia bilang saya udah bunuh semuanya karena Tuhan suruh musnahkan. Jadi dia bilang aku telah melaksanakan firman Tuhan. Itu benar-benar bohong kan. Jadi dia sama bilang tidak, kamu tidak lakukan itu. Jadi Saul bilang, oh sebenarnya itu bukan keputusanku, tapi uh, orang-orang aku bilang lebih bagus jangan kita habiskan semuanya. Jadi dia menyalahkan orang lain, dia tidak. 1 Samuel pasal 15 ayat 15. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang baik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Di saat kita belajar mengenai cerita Saul ini, karena mungkin kita belajar lewat sekolah minggu, kita udah tahu cerita ini dengan baik. Saul ini turun terus kan, bukannya lebih naik. Tapi kenapa saya pilih topik ini dan ingin sharing? Karena untuk jujur, di saat saya baca cerita Saul, saya tidak bisa menyalahkan dia. Bukan karena dia benar, tetapi saya melihat diri saya sendiri di
posisi Raja Saul. Saya lihat diri saya di sana. Wow, mungkin saya posisinya sama dengan Raja Saul. Saya tidak bisa bilang, ah kamu orang jahat, kamu bla 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 bla. Saya tidak bisa mengatakan itu karena saya melihat diri saya sendiri di posisi Raja Saul. Dan saya yakin kalau kita melihat kehidupan Saul dan cerita dia dan pendeta-pendeta para hamba mungkin bisa menemukan diri kamu pun di dalam cerita Saul. Raja Saul itu tidak bertobat. Maka dia hidupnya jadi menurun. Dia menjauh dari Tuhan setiap saat. Tetapi kalau kamu dan saya dalam situasi seperti ini, saya doa dan saya percaya, jangan kita ikut jejak kaki Raja Saul, tapi seperti yang Tuhan inginkan, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan dan dengar suara Tuhan dengan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya berkat yang Tuhan izinkan kepada Raja Saul bahwa kerajaanmu akan untuk selama-lamanya. Berkat itu akan diberikan kepada kita. Amin. Jadi dengan itu saya ingin melihat insiden di sini. Dan di sini di 1 Samuel pasal 15 ayat 22 dibilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Sesungguhnya dan korban sembelihan sama seperti kepada dengar suara Tuhan. Jadi setelah ditegur Samuel pun, Raja Saul tidak bertobat. Samuel bilang mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tapi Saul bilang, saya lakukan untuk Tuhan, untuk mempersembahkannya ke Tuhan, untuk perkembangan gereja. Tapi Tuhan kan tegur, kalau Tuhan bilang jangan, tapi dia bilang saya lakukan ini buat Tuhan. Apa saya lakukan buat saya sendiri? Tidak, buat Tuhan, maka saya benar. Dan kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, berarti Tuhan kamu salah dalam intinya kan. Itu kekerasan kepalanya dan itu adalah dosa menyembah berhala. Di ayat 23 dikatakan itu. Maka Tuhan bilang untuk mentaat itu lebih baik dari korban bakaran dan lebih baik memperhatikan daripada lemak domba-domba jantan. Jadi para pendeta, mari kita ingat ini. Dan hamba Tuhan. Tuhan itu lebih suka kita mentaati dia daripada memberi korban persembahan. Dengan ketaatan yang 100% full, mari kita melakukan pekerjaan misi kita dan semoga ada berkat Tuhan yang besar dan kemenangan dari Tuhan yang besar. Amin. Berikutnya, Raja Saul itu jadi nggak senang dengan Daud dan ini tentang pertempuran dengan Goliat. Tetapi karena ada khotbah lagi, saya tidak akan bicara panjang mengenai hal ini. Tapi apa yang terjadi kalau hanya aku singkatkan, ada perang lagi terhadap Filistin dan karena Goliat ini, Alkitab bilang selama 40 hari tidak orang yang di sisi Israel berani ke tempat pertempuran. Jadi mereka tutup pintu semua dan mereka takut untuk pergi perang. Tapi Daud itu disuruh pergi ke Daud. Ya, sebenarnya Isai kan suruh si Daud pergi ngecek kakaknya. Tetapi Tuhan dalam rencana sejarah penebusan, Tuhan itu yang mengirim Daud untuk menyelamatkan umat Israel. Raja Saul, Tuhan bagi dia kan Tuhan mengirim penolong, penebus, penyelamat di masa 40 hari mereka terkunci. Seharusnya dia bersyukur sekali kepada Tuhan kan, tapi apa yang terjadi? Dia bilang, oh Daud itu lebih dipuji, jadi sekarang dia mau ambil posisi saya sebagai raja. Jadi dia tidak senang dengan jawaban yang Tuhan telah berikan kepada dia. Bisa lihat imannya Saul itu mulai turun dan turun di sini. Jadi saya akan skip ini semua. Dan yang terakhir,
dia mencari seorang apa dukun gitu, pemanggil arwah. Bagaimana orang Tuhan ini cari cari mencari orang yang bisa memanggil arwah? Dia bilang dia mau memuliakan Tuhan, tapi dia menggunakan cara dukun gitu. Dan kalau begitu tidak akan berhasil. Jadi dalam situasi ini apa yang terjadi? Saul dalam situasi di mana dia udah nggak bisa membedakan apa yang baik dan yang salah, apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi kita lihat kehidupan Saul mulai menurun dan dia menjadi orang ini yang jauh dari kehendak Tuhan atau yang berhubungan dengan rencana Tuhan. Namun, seperti yang kukatakan, kalau kita melihat keadaannya Saul, kita menemukan diri kita dalam ceritanya Saul. Dan kalau kita melihat diri kita dalam cerita ini di titik manapun, pada semua para pendeta, mari kita ambil IMW ini sebagai kesempatan untuk bertobat di hadapan Tuhan. Bapak, saya terlalu berambisi. Bapak, saya benar-benar ingin mengembangkan gerejamu. Berikan hikmatmu. Bantu kami tidak bersandar kepada solusi manusia, tetapi bantu agar kamu bisa mengenal Engkau untuk mengembangkan gerejamu dan lakukan kehendakmu sesuai dengan rencanamu dan kehendakmu. Di saat semua pelayan-pelayan ini berseru kepada Tuhan dengan doa yang sama seperti ini, saya percaya Tuhan akan mendengar. Jadi sesusah apapun, Tuhan akan menunjukkan jalan yang menyenangkan Tuhan. Amin. Yang terakhir, kesimpulan aku hari ini adalah saya ingin kembali. Judul saya adalah mereka telah menolak aku untuk menjadi raja atas Israel, kan? Itu adalah keadaan di zaman hakim-hakim dan zaman kerajaan sampai zaman Saul. Tapi orang-orang tidak menerima Tuhan sebagai raja. Dan hal yang kedua yang membedakan masa hakim-hakim dan masa kerajaan adalah ini. Firman dari Tuhan itu jarang. Karena kalau kita lihat di Samuel pasal 28, Raja Saul mengatakan, oh saya lakukan ini itu, tapi Tuhan tidak jawab. Dia bilang gak ada firman Tuhan gak ada jawaban dari Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jarang, bukan hanya di masa hakim-hakim, tetapi juga di masa raja-raja juga. Tapi yang luar biasa di sini, kata jarang itu adalah yakar. Dalam bahasa Ibrani, yakar artinya berat atau sangat berharga. Jadi sangat beda dengan kata jarang, kan? Yakar. Yakar artinya berat dan berharga. Kalau firman Tuhan itu kok jarang, tapi digunakan kata ini dalam hal yang positif. Jadi sesuatu yang berharga, maka nggak gampang untuk kita dapatkan. Seperti berlian. Saya nggak tahu berlian, tapi misalkan 5 karat, 10 karat, susah untuk memperoleh, untuk dapat. Jadi itu menjadi sangat jarang. Dalam hal itu, jarang. Jadi yakar ini digunakan dalam hal positif, ada arti membuatnya jarang. Jadi cara digunakan di kalimat itu seperti dibuatnya jarang. Jadi bukannya Tuhan tidak menyampaikan firman, tapi orang-orang Tuhan itu yang membuat firman itu menjadi jarang. Dengan cara gimana? Saya bicara 60 menit, 70 menit sekarang, kan? Bagaimana waktu ini bisa dibikin hilang kalau kamu tutup mata dan tidak dengar, maka 70 menit itu hilang. Iya kan? Tuhan selalu bicara kepada kita. Ada firman Tuhan bahkan di masa Saul. Tuhan sudah sampaikan apa yang dia harus lakukan. Tapi dia tidak mendengar. Maka firman Tuhan itu menjadi
Jarang. Kita ada firman Tuhan, kita ada Alkitab. Mana bisa kita bilang kita hidup di zaman di mana firman Tuhan itu jarang. Kalau kita tidak buka, tidak baca, tidak mengerti Alkitab, maka firman Tuhan itu jarang. Maka para hamba Tuhan, para pendeta di sini, kalian dengan kasih karunia Tuhan, kita telah diberikan waktu untuk belajar seri sejarah penebusan. Dan kalian tahu, sejarah penebusan hanya menjelaskan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita hidup di dalam masa di mana firman Tuhan itu jarang, dengan kasih karunia Tuhan, melalui buku-buku ini dan seri ini, dan melalui mengerti firman dalam Alkitab, kita bisa merubah itu, bisa pulihkan kembali itu. Dan kita bisa bilang bahwa firman Tuhan itu banyak. Amin. Saya sungguh-sungguh ingin memberkati dengan berkat ini di saat kita kembali ke negara kita masing-masing. Terimalah firman ini, berkat ini dan berikan kepada jemaatmu. Karena firman Tuhan itu tidak jarang. Amin. Haleluya. Mari kita kasih kemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih. Dan saya yakin kalian sudah mengerti poin saya. Maka saya akan selesai khotbah saya di sini. Mari kita doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih telah memberi waktu yang indah ini. Dan Bapak, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hamba yang rendah hati di sini. Tidak ada yang sombong di sini. Kita semua adalah orang-orang yang rendah hati yang ingin dengar firman, ingin belajar firman Tuhan, ingin tahu Alkitab, ingin mengenal Engkau Bapa. Dan Bapa, terima kasih Engkau memberi kami kasih karunia dan berkat yang besar ini. Engkau ingin ada hubungan dengan kami, hubungan Bapa dan anak, dan Tuhan dan umatnya. Maka Bapa, terima kasih, ini adalah berkat kami untuk sharing dengan jemaat kami. Engkau adalah Bapa dan kami adalah umat-Mu. Dan Bapak, meskipun banyak orang sedang mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana firman Tuhan itu jarang, tapi kami tahu bahwa Alkitab ada di sini. Roh Kudus di sini, Tuhan sedang bicara dengan kami selama kami sedang mendengarkan Engkau. Maka firman Tuhan itu tidak jarang. Firman Tuhan itu meluap. Maka berkat dan sukses dan kemenangan kami akan meluap di dalam gereja kami. Dan di saat kami melakukan pekerjaan misi kami, Bapak sangat terima kasih untuk berkat-Mu. Dan Bapak, tuangkanlah Roh Kudus-Mu lebih lagi dan hikmat-Mu kepada kami agar kami bisa mendengar suara-Mu lebih dan lebih dan mengerti firman-Mu dan hati-Mu dan Alkitab-Mu lebih dan lebih. Dan kami percaya Engkau telah mendengar doa kami doa ini semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan.